Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zilan Iwan Syukron. Saya perwakilan dari kelompok saya untuk menjelaskan kunjungan pohon biner. Tetapi sebelum masuk pembahasan kunjungan pohon biner, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pohon atau yang biasa disebut tree. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pohon atau tree selalu terdapat pet atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Pohon atau tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang satu elemennya disebut dengan akar atau root, dan sisa elemen lain itu disebut simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak terhubung yang disebut dengan subpohon atau subtree atau cabang. Nah, di sini saya akan menjelaskan pohon atau tree termasuk struktur non-linier yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terikat. Contohnya seperti gambar ini. Nah, lanjut saya akan menjelaskan di pembagian mungkin disebutnya soal kali ya. Di sini saya akan menjelaskan nah ini. Nah, di sini saya akan ada satu contoh di mana diketahui suatu pohon berakar T sebagai berikut. Nah, pohon di atas mempunyai simpul sebanyak 8 dan G sama dengan N dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maksud dari 8 ini adalah sebuah bulatan ini berjumlah 8. Rumusnya itu N dikurang 1. N itu semua jumlah yang ada di sini dikurang 1. Berarti 8 dikurang 1 sama dengan 7. Root pada pohon T di atas adalah simpul P. Simpul P itu adalah simpul yang paling di atas. Mempunyai daun atau elf yaitu 4, yaitu R, S, V, dan W. Nah, ini R, S, V, dan W. Nah, di setiap pohon berakar tadi itu memiliki tingkatan atau level yaitu 4. Level 1 itu P yang paling atas. Paling atas ini. Dan level 2-nya itu adalah Q dan T. Level 3-nya R dan S dan U. Level terakhirnya itu V dan W. Ketinggian atau kedalaman jumlah level adalah 4. Seperti tadi yang saya omongin. Level 1, 2, 3, dan 4. Jadi ketinggian atau kedalamannya itu adalah 4. Karena di sini jumlah levelnya itu ada 4. Weight atau berat atau bobot jumlah daun yaitu 4. Dalam gambar pohon T di atas dapat dibentuk menjadi 2 buah hutan bila simpul P dihilangkan. Jadi yaitu hutan 1 QRS, hutan kedua TUVW. Kita kembali ke atas. Nah, maksudnya itu dibagi 2 itu jika P dihilangkan maka terciptalah Q, R, dan S. Itu hutan ke-1. Dan hutan keduanya itu T, U, V, dan W. Nah, jika P hilang, maka garis ini akan menghilang dan membuat 2 bagian.
Nah, di sini banyaknya simpul maksimum yang dapat terbentuk sampai level 4. Bila simpul pohon dianggap penuh adalah, maka 2 pangkat N sama dengan 1. Itu rumusnya. Berarti 2 pangkat 4 dikurang 1. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 16 dikurang 1 sama dengan 15. Maka jika dihitung totalnya akan ada 15. 1 P, 2 Q, 3 T, 4 R, 5 S, 6, 7 U, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyaknya simpul maksimum untuk setiap level bila simpul pada pohon dianggap penuh adalah maksimum simpul pada level 2 sama dengan 2 berpangkat I dikurang 1. Itu rumusnya. Berarti sama dengan 2 berpangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 hasilnya. Sedangkan maksimum simpul pada level 3 adalah 2 berpangkat 3 dikurang 1 sama dengan 4. Maksimum simpul pada level 4 sama dengan 2 berpangkat 4 dikurang 1 sama dengan 2. Mungkin penjelasan buat pohon atau yang biasa disebut tree itu sampai di sini. Kita akan masuk ke dalam penjelasan pohon binary. Nah, di sini saya sudah ada. Nah, di sini kita akan masuk ke penjelasan pohon biner. Nah, penjelasan pohon biner ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ada Preti yang akan menjelaskan tentang pohon biner atau apa yang dimaksud dengan pohon biner. Yang kedua akan dijelaskan oleh Dinda Nurlita istilah pada pohon biner. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Fahri Atalah yang menjelaskan tentang penyajian pohon biner. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Reviana yang menjelaskan deklarasi pohon biner dengan program C++. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratinda Wahyuningrum, NIM saya 12191244. Saya akan menjelaskan tentang pohon biner atau binary tree. Dalam ilmu komputer, sebuah pohon biner adalah struktur data pohon di mana setiap nadanya memiliki paling banyak 2 anak, yang disebut sebagai anak kiri dan anak kanan. Definisi rekursif hanya menggunakan teori himpunan gagasan adalah bahwa pohon biner adalah 3, yaitu L, S, dan R. Di mana L dan R adalah pohon biner atau himpunan kosong, dan S adalah satu set tunggal. Beberapa penulis memungkinkan pohon biner menjadi himpunan kosong juga. Di bawah ini ada beberapa karakteristik pohon biner atau binary tree. Yang pertama, setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Yang kedua, derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. Yang ketiga, dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Yang keempat, dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Berikut ini diberikan contoh gambar pohon biner atau binary tree dengan cabang kiri dan cabang kanan. Di kiri ada A sebagai pohon biner atau himpunan kosong, dan B sebagai satu set tunggal.
Dan di kanan ada A sebagai pohon biner atau himpunan kosong, dan D sebagai S atau satu set tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Atala. Saya dari kelompok 5, tema kunjungan pohon biner. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian pohon biner atau binary tree. Dan di sini dapat ada beberapa pengertian tentang penyajian pohon binar atau binary tree. Yang pertama, tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara eksklusif. Yang kedua, linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Yang ketiga, data yang pertama kali masuk akan menjadi node root. Dan yang keempat, data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root. Sedangkan jika lebih besar, data node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node root. Dan di sini ada beberapa penyajian pohon binar jika diberikan untai hak JCBL. Nah, untuk prosesnya di sini saya akan sebutkan. Yang pertama, karakter pertama H ditempatkan sebagai akar atau root. Yang kedua, karakter A karena lebih kecil dari H, maka akan menempati cabang kiri. Yang ketiga, karakter K karena lebih besar dari H, maka akan menempati cabang kanan. Dan yang keempat, karakter J lebih besar dari H dan kecil dari K, maka menempati cabang di kiri K. 5. Karakter C karena lebih besar dari A, maka akan menempati cabang kanan. Karakter B karena lebih kecil dari C, maka akan menempati cabang kiri. Karakter L lebih besar dari K, maka menempati cabang kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nurlita. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah pada pohon biner. Yang pertama, ada pohon biner penuh atau full binary tree, yaitu semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Nah, ini setiap simpul memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Yang kedua, ada pohon biner lengkap atau complete binary tree, yaitu hampir sama dengan pohon biner penuh, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas berbeda. Nah, ini contohnya. Dan yang ketiga ada pohon biner similar, yaitu 2 pohon yang memiliki struktur yang sama, tetapi informasinya berbeda. Ini contoh struktur yang sama, tetapi informasinya berbeda. Yang satu A, B, dan C, yang satu lagi P, Q, dan R. Dan yang keempat, ada pohon biner ekivalen, yaitu 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Nah, ini contohnya. Memiliki struktur dan informasi yang sama. P, Q, R, dan P, Q, R. Dan yang terakhir ada pohon biner miring atau skewed tree, yaitu 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun. Nah, ini simpul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reviana Fauzia dari kelompok 5 yang bertema kunjungan pohon biner. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4, deklarasi pohon biner dengan menggunakan program C++. Dalam setiap simpul selalu berisi 2 buah pointer untuk menunjuk ke cabang kiri dan cabang kanan. Dan informasi yang akan disimpan dalam simpul tersebut. Dan di bawahnya ini ada contohnya, deklarasi struk dan deklarasi variabel. Ini cara inputannya.
indata titik koma tree bintang live titik koma tree bintang right titik koma. Itu untuk yang struk. Kalau yang deklarasi variabel tree bintang pohon titik koma. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang salah tolong dimaafkan. Terima kasih.